untuk mengetahui nasib dari para kru lain. Maka pada chapter ini, 5 orang itu pun akan bergerak meninggalkan kastil Big Stain untuk mencoba mencari di mana lautan berada. Sebelum pergi keluar, mereka tentu harus mencari keberadaan Chopper terlebih dahulu, karena sampai saat ini Chopper belum berkumpul dengan mereka. Namun perjalanan tidak mulus-mulus saja. Mereka bertemu dengan lebih banyak hewan-hewan berukuran besar yang mencoba untuk menyerang mereka. Tentu 5 orang itu bisa memberi perlawanan, terutama Luffy, Zoro, dan Sanji yang langsung menghabisi hewan-hewan tersebut dengan berbagai teknik yang mereka miliki. Semakin jauh perjalanan, muncul lebih banyak hewan besar yang semakin kuat juga. Bahkan di antara mereka, ada juga hewan-hewan yang bisa dianggap aneh yang mana mereka bisa berubah wujud menjadi sosok monster lain. Sepertinya hewan-hewan aneh itu merupakan spesies endemik yang hanya hidup di wilayah Elbaf saja, sehingga tidak akan ditemukan di tempat-tempat lain. Bajak laut topi jerami yang melihat hewan-hewan itu pun heran dan bertanya-tanya, kenapa banyak sekali hewan buas yang bisa berubah wujud. Mereka menduga bahwa hewan-hewan itu pasti memakan buah iblis. Nami dan Usopp selalu terkejut ketika melihat berbagai hewan besar itu, tapi trio monster tentu langsung menumbakan mereka semua. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan suatu ruangan misterius yang ada di Elbaf. Di ruangan tersebut ada Chopper yang masih dalam keadaan tidak sadar. Di sana ada pula berbagai raksasa yang memancarkan aura jahat. Kemungkinan besar ruangan itu tidak berada di dalam kastil Big Stain, melainkan berlokasi di tempat yang berbeda. Chopper pun mulai bangun dan terkejut melihat keadaan di sekelilingnya. Dia melihat para raksasa asing yang sangat menakutkan. Chopper berniat pergi dari sana, tapi salah seorang raksasa mengetahui hal itu, sehingga dia menangkap Chopper dengan tangannya yang besar. Merasa dalam bahaya, Chopper pun bersiap untuk melawan. Walau dia cukup panik, dia langsung menggunakan monster point yang membuat tubuhnya langsung menjadi besar, sehingga para raksasa di sana pun menjadi terkejut melihat hal itu. Belum diketahui mengapa hanya Chopper saja satu-satunya kru yang dibawa ke tempat itu dan dijaga oleh beberapa raksasa kuat. Tapi mungkin itu karena wujud Chopper terbilang sangat unik, sehingga dia mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dari kru yang lain. Beralih ke kapal bajak laut Giant Warrior, Dory dan Brogy bersama sebagian kru bajak laut topi jerami sepakat untuk ke Elbaf, sebab mereka sudah mencari-cari di lautan tapi tidak berhasil menemukan kapal tua Sansani. Mereka pun mulai menduga bahwa Luffy dan kawan-kawan mungkin saja sudah pergi ke Elbaf lebih dulu, sehingga mereka harus menyusul ke negeri para raksasa itu. Setibanya mereka di pantai Elbaf, mereka melihat kapal tua Sansani yang sudah ada di sana. Namun di tepi pantai ada beberapa raksasa yang menjaga kapal tersebut. Dory dan Brogy langsung marah melihat para raksasa itu dan bertanya apa yang mereka lakukan terhadap Luffy dan kawan-kawan. Dari sini jelas bahwa para raksasa di sana merupakan musuh dari Dory dan Brogy. Tidak semua raksasa memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Ada pula yang bermusuhan dan saling tidak suka. Para raksasa yang sedang di pantai Elbaf itu adalah musuh-musuh dari Dory dan Brogy. Mereka berasal dari kelompok dan wilayah yang tidak saling akur. Berhubung Elbaf ini memang sangat luas, maka tak heran ada banyak wilayah yang sering bentrok satu sama lain. Karena di pulau sebesar itu dan sumber daya sebanyak itu, pasti perebutan wilayah sering kali terjadi. Ben dan Franky pun ingin masuk ke dalam kapal Sansani untuk memeriksa keadaan di dalam kapal tersebut. Tapi mereka dihalangi oleh para raksasa itu. Karena sudah jelas bahwa para raksasa tersebut adalah musuh, maka Jinbei dan Franky pun tak ragu untuk melancarkan serangan kepada mereka. Jinbei segera menggunakan salah satu pukulan dari teknik karate manusia ikan, dan Franky memakai teknik strong right. Keadaan di sana pun langsung menjadi kacau, sehingga Dory dan Brogy pun juga turun dari kapal untuk melawan para raksasa musuh itu. Dalam pertarungan tersebut, para raksasa musuh langsung terdesak. Kemampuan dari bajak laut Giant Warrior ditambah dengan kru bajak laut topi jerami jelas lebih unggul dari raksasa musuh itu. Dory pun meminta mereka untuk memanggil bos mereka. Jadi pemimpin para raksasa itu ternyata sedang tidak ada di sana. Pantas saja mengalahkan mereka terbilang cukup mudah karena mereka memang hanyalah keroco. Mereka rupanya merupakan anggota salah satu organisasi raksasa yang ada di Elbaf. Di negeri itu terdapat cukup banyak fraksi atau kelompok raksasa. Ini mirip dengan di Wano Kuni, ada juga fraksi dari kelompok-kelompok Yakuza dari klan-klan yang berbeda. Berpindah ke tempat lain, bos dari para raksasa musuh itu pun mulai ditampilkan. Dia sedang memasuki suatu ruangan untuk menghadap seseorang di sana. Kepada siapa dia menghadap belum diketahui, karena orang itu ditampilkan masih berupa siluet saja. Namun siluet tersebut mirip seperti Loki. Maka kemungkinan besar bos raksasa musuh itu sedang menghadap pangeran Loki karena ada urusan tertentu. Sepertinya Loki lah yang memakai jasa dari fraksi itu untuk menculik sebagian kru bajak laut topi jerami. Loki tidak melakukan itu sendiri karena statusnya sebagai seorang pangeran yang membuat dia harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Para bangsawan Elbaf memang bisa menyewa organisasi di luar lingkungan kerajaan untuk melakukan pekerjaan kotor seperti yang Loki lakukan sekarang. Dengan begitu, dalam dibalik peristiwa aneh yang menimpa Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper ternyata adalah Pangeran Loki. Dia memang berpotensi menjadi salah satu musuh yang merepotkan dalam arc Elbaf ini. Di ruangan Pangeran Loki yang disorot itu terdapat banyak senjata seperti pedang, kapak, dan tombak. Lalu ada satu pedang yang disimpan secara khusus di samping kursi milik pangeran. Ini
ini mengindikasikan bahwa Pangeran Loki adalah tipe petarung yang menggunakan pedang. Sangat menarik ketika nanti terjadi bentrokan pedang antara Zoro dengan Loki. Beralih ke tempat lain lagi, diperlihatkan Mary Joyce. Ada Akainu yang sedang berada di ruang otoritas karena dipanggil oleh para Gorosei. Mereka membahas masalah kelaparan yang diakibatkan oleh pasukan revolusi. Mereka menghancurkan suplai bahan makanan yang sedang dikirim menuju Mary Joyce. Seperti yang kita tahu, masalah itu telah semakin besar dan berdampak buruk bagi para Tenryubito. Mereka mulai kehabisan stok makanan dan hal tersebut mungkin adalah pertama kalinya dalam sejarah. Rencana dari Dragon benar-benar berjalan dengan sangat baik karena masalah pangan itu menimbulkan dampak yang signifikan di Mary Joyce. Dengan begitu, maka Gorosei pun tidak bisa tinggal diam. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh Im Sama untuk menjadi kepala pemerintah dunia, mereka semua harus bisa mencari solusi atas setiap masalah yang sedang terjadi. Gorosei akan menggunakan angkatan laut sebagai salah satu kekuatan utama untuk mengatasi hal ini. Selain itu, Garling yang menjadi Gorosei baru juga akan mengirim ke Ksatria Suci. Pemerintah dunia telah mendapatkan sumber pasokan makanan baru setelah beberapa negeri menolak untuk mengirimkannya. Bisa dibilang, ini harapan terakhir pemerintah dunia untuk mendapatkan suplai makanan dari luar. Jika ini gagal, maka suplai akan terhenti sama sekali. Sedangkan jika ini berhasil, maka negeri-negeri yang sebelumnya takut akan mulai kembali mengirim bahan makanan lagi. Gorosei menegaskan kepada Akainu bahwa kapal suplai terbaru harus dikawal dengan sangat ketat oleh angkatan laut. Sedangkan Ksatria Suci ditugaskan untuk berjaga di area bawah Red Line agar tidak disabotase lagi oleh pasukan revolusi. Garling percaya kemampuan Ksatria Suci pasti bisa melaksanakan misi itu dengan baik. Kemudian dengan sinis, Garling bertanya apakah kekuatan angkatan laut akan mampu untuk melakukan tugas mereka. Akainu terlihat sangat kesal, tapi sebelum dia menjawab, Gorosei lain langsung bilang itu berarti Akainu harus mengirim orang yang kuat yang bisa diandalkan untuk memimpin misi pengawalan kali ini. Akainu pun berencana untuk mengutus Admiral Ryokugyu dalam misi tersebut, sebab Kizaru masih belum pulang dari Pulau Egghead. Akainu juga tahu kondisi Kizaru sedang tidak prima secara mental karena dia baru menghabisi sahabatnya di pulau masa depan itu. Sementara itu, Akainu paham Fujitora tidak loyal kepada Tenryubito. Akainu khawatir jika Fujitora yang memimpin pengawalan suplai makanan untuk Tenryubito, dia malah tidak bertugas dengan maksimal karena terbawa perasaan pribadi karena membenci Tenryubito. Maka pilihan terbaik yang bisa diambil oleh Akainu saat ini adalah dengan mengirim Admiral Ryokugyu. Namun jika gagal, barulah Akainu yang akan turun tangan. Setelah itu, persiapan pun dimulai. Beberapa Ksatria Suci mulai bergerak untuk penjagaan di bawah Red Light. Begitu juga dengan Ryokugyu yang bergerak untuk pergi mengawal suplai bahan makanan ini. Informasi pergerakan Ksatria Suci dan Ryokugyu langsung diketahui oleh pihak pasukan revolusi, sehingga Dragon pun menerima kabar itu dengan cepat. Ivankov sempat khawatir saat mendengar tentang itu, tapi Dragon dengan tenang berkata bahwa semua masih berjalan sesuai dengan rencananya. Sejak awal, Dragon memang berniat untuk memancing Ksatria Suci untuk muncul, karena dia pernah berkata bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika Ksatria Suci mulai bergerak. Namun rupanya Dragon juga telah memprediksi bahwa Admiral Angkatan Laut juga akan ikut terlibat dalam masalah ini. Dragon pasti telah menyiapkan strategi untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian diperlihatkan ada Laffite yang masih mengawasi keadaan di dunia bawah. Dia pun telah mengetahui soal pergerakan Ksatria Suci dan Admiral Ryokugyu. Laffite segera melaporkan hal itu kepada Kurohige, dan Kurohige akan tertawa lalu berkata bahwa semua sesuai dengan perkiraannya. Kurohige juga memiliki rencana rahasia